Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya ingin memaparkan sedikit tentang sebuah artikel yang berjudul Pengantar Psikologi Islam karya dari Emma Yudiani. Baiklah, untuk yang pertama saya akan memaparkan tentang sejarahnya terlebih dahulu. Sejarah psikologi kontemporer, di mana dalam psikologi kontemporer ini ada 3 macam periode, yaitu periode spekulatif. Pada periode ini, psikologi didefinisikan sebagai studi tentang jiwa yang membahas kesadaran dan proses mental yang berkaitan dengan jiwa. Adapun tokohnya yaitu Plato dan Aristoteles, dan metodenya adalah filsafat. Maka dari itu, pada periode ini psikologi bernuansa filosofis karena penekanannya adalah pada konsep jiwa. Kemudian ada periode pemisahan dan filsafat. Pada periode ini, psikologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kehidupan mental seperti pikiran, perhatian, persepsi, intelijensi, kemauan, dan ingatan. Tokohnya adalah William Wundt dengan metode introspeksi. Periode empiris dan eksperimen adalah periode ketiga. Pada periode ini, psikologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan tentang perilaku organisme, seperti perilaku kucing terhadap tikus, perilaku manusia terhadap sesamanya, dan sebagainya. Tokohnya adalah John Watson, Sigmund Freud, Ivan Pavlov, sedangkan metodenya pada periode ini adalah metode eksperimen. Kemudian kita akan membahas tentang sejarah psikologi Islamnya, yang mana pada psikologi Islam ini hanya terdiri dari 2 periode saja. Yang pertama, periode klasik. Psikologi Islam sebenarnya telah dimulai sejak Islam ada, sejak zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup. Namun pada perkembangannya, kajian mengenai jiwa terpecah menjadi 2 kelompok utama, yaitu kelompok pertama, periode ini berlangsung dari zaman kenabian hingga Daulah Umayyah. Mereka adalah generasi ulama awal yang membahas jiwa semata-mata bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Salah seorang tokoh yang terkenal dari kelompok ini adalah Imam Ghazali. Kemudian, kelompok kedua muncul pada periode kekuasaan Daulah Abbasiyah. Mereka melakukan gerakan penterjemahan, mengomentari, memperkaya filsafat Yunani. Selain Al-Quran dan Hadis, kelompok ini juga memanfaatkan filsafat Yunani yang telah direvitalisasi sebagai landasan mengkaji jiwa. Salah satu seorang tokoh yang mewakili mereka adalah Ibn Rashid. Selanjutnya kajian mereka berkembang menjadi filsafat Islam. Kemudian periode yang kedua adalah periode modern. Berawal sejak tahun 1950-an di Amerika, muncul gerakan psikologi Islam. Gerakan ini muncul karena dorongan adanya tuntutan nyata untuk mengatasi krisis yang dihadapi umat manusia. Selain itu, di Indonesia, perhatian pada psikologi Islam dapat ditandai dengan terbitnya jurnal Pemikiran Psikologi Islam Kalam di Universitas Gadjah Mada. Kemudian, kenapa sih harus ada psikologi Islam? Nah, di sini saya akan membahas kenapa alasannya. Yang pertama, itu terjadi pada saat psikologi kontemporer, di mana psikologi kontemporer dalam perkembangannya dianggap mengalami distortis yang fundamental. Psikologi yang seharusnya membicarakan konsep jiwa, namun ternyata tidak mau tahu dengan hakikat jiwa. Kemudian, ketidakpuasan akan teori-teori psikologi kontemporer dan kesadaran ilmuwan psikologi Muslim bahwa ketika mereka mengkaji psikologi, mereka merasa sebagai seorang Muslim yang berprofesi sebagai ilmuwan psikologi, bukan seorang ilmuwan psikologi yang kebetulan beragama Islam. Sehingga pandangan psikologi pun akhirnya dipandang dengan kritis, terutama yang berhubungan dengan pandangan aliran behaviorisme dengan psikoanalisa. Karena hakikat kedua aliran ini dianggap merendahkan derajat manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Selanjutnya, latar belakang kebudayaan dan karakteristik masyarakat dianggap penting untuk dipertimbangkan. Psikologi kontemporer yang umumnya dibangun oleh ilmuwan psikologi Amerika di Eropa Barat
dianggap kurang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang berlandaskan kebudayaan timur dan sebagian besar juga muslim. Karena alasan-alasan di atas, akhirnya banyaklah ilmuwan psikologi muslim yang tergerak untuk mengembangkan psikologi alternatif sebagai aliran baru dalam dunia psikologi, yaitu psikologi Islam. Mereka meyakini bahwa Islam telah memberikan pedoman yang lengkap dan sempurna bagi manusia, termasuk untuk urusan psikologis. Nah, setelah mengetahui penjelasan tadi, sekarang saya akan membahas tentang apa itu psikologi Islam. Berikut adalah salah satu definisi tentang psikologi Islam menurut Profesor Zakia Drajat dalam Mubarak tahun 2002. Beliau mengatakan psikologi Islam adalah ilmu yang berbicara tentang manusia, terutama kepribadian manusia yang bersifat filsafat, teori, metodologi, dan pendekatan problem dengan didasari sumber-sumber formal Islam atau Al-Quran dan Hadis, akal, indera, dan intuisi. Adapun ruang lingkupnya adalah, menurut Profesor Zakia Drajat, yang membedakan psikologi kontemporer dengan psikologi Islam adalah dalam rumusan konsep manusia dan dalam pendekatannya. Psikologi kontemporer semata-mata menggunakan kemampuan intelektual untuk menekankan dan mengungkapkan asas-asas kejiwaan. Sementara psikologi Islam mendekatinya dengan memfungsikan akal dan keimanan sekaligus. Lebih lanjut, menurut beliau, jika ruang lingkup psikologi kontemporer terbatas pada 3 dimensi, yaitu dimensi fisik biologi, dimensi kejiwaan, dan sosial kultural, sementara itu psikologi Islam juga mencakup dimensi kerohanian, dimensi spiritual, suatu wilayah yang menjadi pantangan dan tidak pernah disentuh oleh psikologi kontemporer karena perbedaan landasan. Disinilah psikologi Islam akan bertemu dengan tasawuf nantinya. Kemudian, dalam artikel ini juga disebutkan berbagai macam metode yang bisa digunakan untuk membangun psikologi Islam. Menurut Mujib dan Muzakir tahun 2002, antara lain, yang pertama adalah metode pragmatis. Metode pragmatis adalah metode pengkajian dan pengembangan psikologi Islam yang lebih mengutamakan aspek praktis dan kegunaannya. Yang kedua, metode idealistik, yaitu metode yang lebih mengutamakan penggalian psikologi Islam dari ajaran Islam sendiri. Metode ini menggunakan pola deduktif dengan cara menggali premis mayor atau sebagai postulasi yang digali dari Al-Quran dan Hadis. Demikian pemaparan singkat dari saya, semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.